Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin atas menyampaikan, saya Kakak Farida. Di sini saya akan memberikan contoh cara mengoperasikan aplikasi PTV Visim untuk membuat permodalan transportasi. Di sini saya akan mengatur untuk traffic lalu lintasnya dengan cara klik base data, kemudian network setting, kemudian pilih yang left hand traffic karena lalu lintas di Indonesia adalah di sebelah kiri, kemudian klik OK. Lalu kita aktifkan background image untuk menambahkan background sebagai jiplakan yang akan nantinya kita gambar jaringan jalan. Kemudian klik kanan, kita tambahkan add new background image, lalu kita pilih gambar pada device kita. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat skala. Caranya adalah mengaktifkan menu link, kemudian kita klik pada gambar, klik kanan, kemudian klik set scale. Nah, kita pilih titik A ke titik B. Saya memilih untuk distance-nya adalah 400 meter. Selanjutnya kita akan membuat jalan. Caranya adalah klik Ctrl bersamaan dengan klik kanan pada mouse. Seperti ini. Nah, num of length-nya adalah 2 karena kita akan membuat jalan 4/2 yang terbagi. Kita harus menambahkan titik-titik pada jalan ini supaya jalan terlihat lebih nyata dengan cara klik Ctrl dan klik kanan pada mouse, lalu kita sesuaikan. Begitu juga untuk jalan dengan arah yang berlawanan, kita bisa lakukan itu dengan mudah dengan cara klik kanan, kemudian generate opposite direction. Num of length-nya sama, 2 seperti ini. Ini sudah otomatis. Lakukan hal yang sama juga untuk ruas jalan yang lain. Karena ini adalah sebuah simpang, maka kita harus memberikan konektor atau penghubung dengan cara klik kanan, kemudian tekan Ctrl secara bersamaan, dan pastikan link-nya itu sama arahnya. Seperti ini. Lakukan kepada ruas jalan yang lain yang akan dihubungkan juga. Karena supaya bagian simpang ini lebih lentur dan lebih real, kita bisa membuatnya dengan cara kita blok semuanya, kemudian kita klik kanan, kita klik generate spline, kita pilih poin yang paling banyak, sebanyak-banyaknya, supaya lebih lentur, klik OK. Ini akan memberikan kesan lebih lentur. Selanjutnya kita akan membuat jalan 2/2 undetermined atau tidak terbagi, sehingga kita akan menyediakan lintasan atau lajur untuk menyalip. Kita bisa buat dulu jalannya. Kita pilih yang has overtaking lane. Klik OK. Nah, kemudian kita generate opposite juga. Kita tambahkan poin-poin.
ini karena di bagian simpang itu kan nggak boleh nyalip, makanya kita akan membagi jalan ini dengan cara split link seperti ini. Ini adalah tampilan untuk jalan yang sudah memiliki lintasan untuk menyalip. Selanjutnya kita akan menambahkan jenis kendaraan yang bisa melintasi areal tersebut, yaitu dengan klik base data, kemudian kita pilih vehicle type, kemudian di sini adalah jenis-jenis kendaraan. Kan belum ada sepeda motor, kita akan menambahkan sepeda motor dengan cara klik plus yang simbol ini, kemudian kita ketik sepeda motor, kita pilih kategorinya adalah bike, kemudian function and distribution-nya juga bike semua. Seperti ini, kita klik OK. Kemudian pada bagian model 2D, 3D distribution ini, kita klik ini, kemudian klik Add. Untuk menambahkannya kita pilih di mode base data, pada bagian distribution, kemudian kita pilih 2D, 3D model. Nah, di sini kita tambahkan sepeda motor. Lalu pada pop-up sebelahnya kita akan menambahkan model yang kita butuhkan. Kemudian diinginkan dengan cara klik Open Directory of Default Models, kemudian klik yang vehicle, selanjutnya pilih yang root ini, lalu kita cari yang skuter. Skuter elektrik. Klik buka. Nanti akan seperti ini. Kemudian kita ke base data lagi, lalu ke 2D, 3D model. Kita tambahkan namanya adalah sepeda motor. Cara ini akan dilakukan sama untuk menambahkan bus sedang dan bus gandeng. Selanjutnya kita akan menambahkan persebaran kendaraan pada gambar yang telah kita buat atau pada jaringan jalan dengan cara klik traffic, kemudian klik vehicle composition. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Lalu pada bagian ini kita sesuaikan vehicle type-nya dengan kendaraan yang sudah kita miliki. Lalu untuk desire, kemudian kita tambahkan untuk desire speed-nya. Ini untuk relative flow-nya kita pakai 0,48. Untuk HIV-nya kita pakai 0,020 dan ini 0,5. Kemudian desire speed distribution-nya kita klik, lalu kita klik add, kita kasih judul free flow speed motorcycle, klik OK, lalu kita klik base data,
lalu pilih distribution, klik desired speed, lalu kita yang paling bawah ini free flow for motorcycle. Untuk di pop-up sebelahnya kita menggunakan data yang sudah ada di Excel. Karena ini ada 14 interval atau 14 kelas, jadi nanti kita akan membuat 14 baris. Ini untuk yang motornya, kita plug semuanya, baru kita masukkan ke fishing. Nah, ini sudah masuk semua. Lalu kita kembali ke traffic, vehicle composition-nya. Untuk bagian desire speed-nya, yang sepeda motor ini kita ganti dengan free flow speed motorcycle. Nah, lakukan langkah yang sama untuk setiap jenis kendaraan dan 6 pendekat yang ada pada gambar yang kita telah buat. Untuk selanjutnya, kita akan menambahkan vehicle input pada setiap pendekat atau lajur yang arahnya masuk simpang. Di sini kita harus mengaktifkan terlebih dahulu mode vehicle input di bagian network. Kemudian pada pendekat yang masuk ini, kita klik kanan, kita aktifkan. Kemudian kita tambahkan add new vehicle input. Nanti tampilannya akan muncul garis seperti ini. Ini dilakukan pada setiap pendekat yang masuk. Di sini kita bisa beri nama dengan pendekat 1, pendekat 2, 3, dan seterusnya. Khusus pada pendekat 5 dan 4, kita buat 2 kali vehicle input di sini. Baru di sini adalah pendekat 6. Kita asumsikan pendekat 6 adalah pendekat yang untuk lajur boleh menyalip. Baru kita masukkan untuk volume maksimal yang ada di sebelah sini. Untuk pendekat 1 adalah 2550, kemudian pendekat 2 2050. Setelah sudah memasukkan semua volume maksimalnya, kita akan memasukkan vehicle composite-nya di bagian ini. Kita sesuaikan pendekat 2, pendekat 3, pendekat 4, 5, dan 6. Pada volt type-nya adalah stochastic. Dan khusus untuk pendekat 5, nanti yang boleh lewat hanyalah untuk kendaraan bus sedang dan bus gandeng. Selanjutnya kita akan menghubungkan ruas-ruas ini dengan ruas yang lain menggunakan menu vehicle route. Kita aktifkan terlebih dahulu vehicle route-nya, kemudian kita klik kanan, klik pada pendekat yang masuk, lalu kita klik Add New Statistic Vehicle Routing Decision. Kita telusuri atau kita urutkan rutenya
dan arahnya harus sama. Itu arah masuk. Seperti ini. Ke kiri, lurus. Dan ke kanan. Jadi harus urut. Kemudian setelah kanan lurus dan kiri lurus dan kanan sudah ditelusuri semua, kita buang kursornya pada luar jaringan jalan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan jumlah kendaraan yang masuk ke setiap ruasnya. Untuk di pendekat 1 rute 1 ini kita masukkan angka 870, kemudian yang ini adalah 880 dan yang ini adalah 800. Seperti ini. Nanti kita lakukan ke setiap pendekat dan memasukkan jumlah kendaraannya juga. Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini rute dan masukan untuk jumlah kendaraannya sudah kita tambahkan. Selanjutnya, karena di pendekat 5 ini kita hanya ingin mengizinkan kendaraan untuk bus medium dan bus gandeng yang lewat, jadi kita harus memilih vehicle class-nya di pendekat 5. Kalau ini kan belum ada untuk bus medium dan bus gandeng, jadi kita harus memunculkannya dulu dengan klik menu base data, kemudian kita pilih vehicle class. Nah, kemudian di sini kita tambahkan untuk bus medium dan bus gandeng. Dan untuk vehicle type-nya juga harus kita ganti. Bus sedang, bus gandeng. Selanjutnya kita kembali lagi ke vehicle route. Nah, di sini untuk di pendekat 5 vehicle class-nya sudah bisa kita sesuaikan. Kita centang untuk bus sedang dan bus gandeng saja yang bisa lewat. Dan untuk yang all types-nya kita lepas centangnya. Baik, setelah vehicle-nya masuk ke jaringan, kita akan menetapkan kecepatannya untuk relative flow-nya. Dengan cara kita mengaktifkan desired speed decision-nya di bagian jalan atau pendekat yang masuk. Kita klik kanan. Kemudian kita add new desired speed decision. Kita klik OK. Nah, kemudian di sini kita bisa show list. Kalau misalnya yang bagian ini tadi nggak kelihatan, di bagian ini, kuning-kuning ini. Nah, kita lakukan ke hal yang sama untuk di lajur sebaliknya. Nah, untuk membuatnya juga sama, kita klik kanan, kemudian kita add new desired speed decision-nya. Kita klik OK untuk di lajur sebaliknya, seperti ini. Nah, ini kita lakukan ke 6 pendekat masuk di semua simpang. Di ruas jalan yang ada di jaringan jalan ini.
Atau kalau supaya lebih teratur, kita bisa pakai atau bisa memulai dari pendekat 1. Karena tadi saya mulai dari pendekat 2. Lalu karena di desired speed distribution-nya ini ada 2 pop-up atau 2 showlist, kita mau 1 list aja. Terus kita pilih single list. Di sini akan keluar semua untuk desired speed di setiap jenis kendaraan. Untuk sekarang kita akan menentukan position dari setiap pendekat. Kita pakai 1 saja untuk masing-masing pendekat 1 meter dari depan jalan. Kalau tadi saya diajarin cara cepatnya itu klik ini, kemudian save sampai yang paling bawah, ketik 1. Oh ya, seperti itu. Untuk yang desired speed distribution-nya, karena yang kode 10 ini adalah mobil, kita pakai yang mobil juga. Free flow car. Nanti akan seperti ini jika semua sudah terisi dengan free flow speed dari masing-masing jenis kendaraannya. Karena pada simpang itu kecepatannya harus diturunkan, maka kita akan atur itu menggunakan menu reduce speed area. Kita aktifkan terlebih dahulu, kemudian kita klik pada lajur yang mau kita gambar, klik add new reduce area speed, klik OK. Nanti akan muncul kotak seperti ini, tinggal kita sesuaikan panjangnya sesuai dengan konektor. Untuk bagian yang ditambahkan reduce area itu adalah link konektor. Ini jika kita mau copy, klik Ctrl, geser seperti ini. Ini sudah jadi, dan ini adalah untuk di simpang 4. Pastikan semuanya terkoneksi. Nah, ini kan sebenarnya untuk mengurangi kecepatan pada simpang. Jadi itu nanti tetap disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Kalau misal lurus itu nggak terlalu kencang, jadi nggak perlu ditambah reduce speed juga nggak apa-apa. Jadi kita bisa tinggal klik aja, terus kita klik delete. Selanjutnya, kita akan mendistribusikan kecepatan pada masing-masing konektor ini atau masukan-masukan di sini dengan cara klik kanan pada reduce speed area, kemudian kita show list. Nanti di sini akan muncul pop-up-nya. Kita pilih yang single list aja, kayak gini. Nah, untuk atribut settingnya bisa kita setting yang desired speed distribution. Sesuaikan dengan kode kendaraan. Ini untuk kodenya.
Kemudian untuk yang declaration ini kita nggak pakai juga, jadi seperti ini saja, klik OK. Nanti untuk semua speed distribution-nya kita pakai misal 20 km, jadi kita bisa klik, kemudian tekan shift sampai dengan yang paling ujung di sini. Kita pilih 20 km per jam. Seperti ini. Ini desire speed-nya sudah terdistribusi. Sekarang kita akan coba membuat priority rules atau kendaraan mana yang akan diprioritaskan ketika lewat di area simpang jika simpang ini tidak memiliki apil. Caranya adalah kita aktifkan konflik area, maka nanti di sini akan terlihat di mana saja titik konfliknya di perpotongan-perpotongan ini. Kemudian kita bisa setting di sini, ini adalah titik konfliknya. Kita klik kanan, kemudian ini adalah jalan mana yang mau diprioritasin. Misalnya seperti ini. Jalan A sebagai prioritas lalu lintas. Yang akan didahulukan. Seperti ini. Ini dilakukan apabila simpangnya itu tidak memiliki apil. Kurang lebih nanti gambarnya akan seperti ini. Ini apabila simpangnya nggak punya apil. Kemudian sekarang kita akan membuat apil di simpang 4 ini. Caranya adalah kita klik sinyal control, kemudian sinyal controllers. Nanti akan muncul show list atau pop-up seperti ini. Kemudian kita add tambah ini. Nah, lalu kita beri nama yaitu simpang 4. Kemudian kita klik edit controller. Kemudian kita klik namanya yaitu simpang 4 lagi. Lalu kita klik sinyal group di bagian ini. Kita klik add ini sebanyak 4 karena kita akan membuat 4 kaki di sini. Nah, kemudian di logo plus ini kita klik. Untuk default sequence-nya kita atur yaitu di red, kemudian green dan amber. Red, green, amber. Red-nya kita atur di 2, 5, 3 dan lakukan ini untuk ketiga simpang yang lain. Sama red, green, dan amber.
Ember dan minimum duration-nya adalah 253. Selanjutnya kita ke Intergreen. Untuk membuat Intergreen ini, kita klik Intergreen, kemudian klik Add satu seperti ini, kemudian pilih yang ini, lalu kita buat Intergreen matriksnya, kita isi dengan 5. Nah, ini sudah diisi semuanya. Kemudian kita buat sinyal program, klik sinyal program, kemudian kita add satu saja, lalu klik yang ini. Nah, untuk Intergreens-nya kita masukkan matriks yang tadi sudah kita buat. Kalau ini kan ada warna oranye ini menunjukkan adanya konflik. Jadi kita akan mereduksi konflik-konflik tersebut. Caranya adalah dengan mengatur yang ini red dengan green-nya. Kita bisa atur di sini, kita masukkan angka 2. Kemudian karena tadi pada data Excel itu sudah kita ketahui green-nya berapa, jadi nanti 2 ditambah 35 pada data Excel. Kita masukkan, lalu karena kemudian ini 2 ditambah 3 adalah 5 ditambah 37, jadinya 42 ditambah 40 ini data Excel juga. Maksudnya 42 tambah 40. 82. Nah, seperti ini. 82. Nah, ternyata cycle time-nya itu belum kita atur. Jadi kita harus atur terlebih dahulu untuk cycle time-nya di 170. Ini adalah yang sudah kita atur waktunya. Cycle time-nya 170 seperti ini. Kita simpan settingan yang ini dengan klik yang ini. Nah, baru kita oke. Selanjutnya, sekarang kita akan mengatur penempatan apil di simpang. Caranya adalah aturannya apil tidak boleh ditempatkan pada konektor. Apil harus ditempatkan pada jalan. Jadi kita bisa klik ini untuk membantu kita. Yang di bagian magenta ini nggak boleh dipasang apil. Sini kita aktifkan sinyal head yang ini, lalu klik kanan sini, lalu add new sinyal head seperti ini. Sinyal grupnya adalah 1. Klik OK. Lalu kita duplikasikan. Kita lakukan ini juga untuk di kaki simpang yang lain.
ini untuk bagian kaki simpang yang sudah kita atur untuk penempatan apil. Untuk yang di pertigaan atau simpang 3 juga kita lakukan setting penempatan apilnya. Seperti ini sudah dibuat. Lalu sekarang kita akan membuat apil yang bentuknya itu 3D. Caranya adalah kita mengaktifkan menu 3D traffic signal. Kemudian pada bagian jalan ini kita klik kanan, kemudian add new 3D traffic signal. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik sinyal emas. Di sini akan ada tipe, tinggi, dan diameternya. Karena ini kita pakai yang default. Mungkin nanti selanjutnya kalau bikin yang beneran bisa lihat di pedoman. Lalu kita tambahkan untuk yang lampu-lampunya. Ini kalau misalnya kita mau kasih kayak bendera dan lain-lain, tapi untuk sekarang nggak pakai dulu. Kita cuma pakai yang ini. Seperti ini. Kita klik OK. Nah, karena ini kurang bagus, kurang rapi, jadi kita akan buat supaya lampunya itu menghadap ke jalan. Caranya adalah dengan menekan gambar atau mengarahkan kursor ke lingkaran yang bagian ini, lalu kita klik Alt pada keyboard, lalu kita putar-putar ini supaya dia lebih rapi. Kurang lebih seperti ini. Lalu untuk membuat warna merah ini supaya tidak terlihat garisnya, kita klik 2 kali pada tanda, lalu kita pilih yang type-nya ini, kita klik yang invisible. Seperti ini gambaran untuk lampu apil yang sudah kita pasang bentuknya 3 dimensi. Selanjutnya, sekarang kita akan mengatur untuk driving behavior-nya atau perilaku pengemudinya dengan cara klik base data, lalu klik yang driving behavior, lalu kita di sini kita klik add. Kemudian kita ketikkan nama,
metropolitan. Lalu untuk di bagian carval followingnya kita pakai Whitman 74. Ini untuk mengatur jalan perkotaan. Lalu di bagian lateral ini kita atur middle of lane-nya adalah enemy. Lalu overtake-nya kita centang yang ini, overtake left yang ini. Lalu distance standing-nya kita atur jadi 0,2. Setelah itu distance driving-nya kita atur jadi 0,4. Setelah itu ke menu car following model, kita atur average standstill-nya menjadi 0,6. Setelah itu additive part-nya adalah 0,6 juga. Dan untuk multiply-nya adalah 1. Ini saya sambil baca karena belum hafal untuk tools-toolsnya. Baru kita klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita akan mengubah jalannya ini dari urban ke metropolitan. Caranya adalah klik paste data, lalu klik link behavior type yang ini. Selanjutnya kita tambahkan lalu kita tik metropolitan di driving behavior ininya, kita ubah jadi metropolitan juga. Lalu setelah itu kita kembali ke link, kita aktifkan link, kemudian kita show list. Nah, seperti ini. Lalu untuk link behavior type-nya kita ubah semuanya menjadi metropolitan. Ini sudah diubah. Selanjutnya sekarang kita akan membuat gambar zebra cross yang sudah 3 dimensi. Caranya adalah kita aktifkan terlebih dahulu menu links di sini. Kemudian kita buat gambarnya itu berpotongan dengan jalan. Kita bisa pilih lebarnya itu 2 seperti ini. Lalu kita centang untuk yang bagian pedestrian area. Oke. Lalu kita aktifkan menu pavement markings. Lalu klik kanan di jalan ini tadi, kita tambahkan ini add new pavement marking. Lalu kita klik yang zebra cross. Lalu kita klik OK. Nah, bisa kita sesuaikan untuk panjang zebra cross ini.
untuk lampu merahnya bisa kita hapus saja. Lalu untuk ini kita akan edit lagi supaya dia punya bentangan. Nah, tingginya kita atur 5 meter. Lalu kita tambahkan bentangan. Ininya kita seperti ini. Kita atur saja. Kita coba. Seperti ini penampakannya. Ini contoh simulasi atau modelnya yang sudah bisa digerakkan. Baik, yang selanjutnya kita akan membuat model parkir on street. Kita akan mengaktifkan pada bagian pendekat yang keluar. Kemudian kita ukur kurang lebih sejauh 200 meter nanti untuk bagian parkirnya. Kurang lebih di sini nanti kita klik kanan, kemudian split link here. Di sini kita pakai ukuran 200 meter. Kurang lebih segini. Nanti kita lakukan juga untuk yang di bagian sini. Nah, setelah seperti ini, klik kanan, kemudian kita add lane left. Yang ini. Nah, seperti ini. Ini nanti untuk lahan parkirnya. Selanjutnya kita hubungkan bagian ini dengan ini menggunakan konektor. Lalu kita klik OK. Ini kita buat konektornya di kedua sisi. Pastikan ininya itu sama arahnya. Setelah itu kita akan membuat area parkirnya. Caranya adalah aktifkan yang parking lots ini. Kemudian kita klik kanan. Kemudian di bagian sini kita klik kanan. Kemudian add new parking lot. Lalu kita pilih untuk yang real parkir space, kemudian klik yang parking space ini, lalu kita pilih di sini 30 meter. Di sini 30 meter. Lalu di sini parking direction-nya yang forward, lalu klik cell parameter. Untuk open hours-nya kita di from 100 sampai dengan 400 second. Lalu
maksimum parking time-nya adalah 120 second. Klik OK. Nanti ini juga dilakukan untuk yang motorcycle. Selanjutnya kita akan melakukan routing. Caranya adalah mengaktifkan bagian vehicle route. Selanjutnya kita pilih yang parking lot. Lalu kita arahkan kursor ke sini setelah route static. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian add new parking routing decision seperti ini. Lalu tarik sampai ke tengah parkir. Bisa di sini atau di sini. Di sini misal. Selanjutnya kita kosongkan centang yang all type ini. Kita pilih vehicle class-nya untuk yang car, yang kodenya 10 ini. Nah. Lalu untuk park rate-nya itu kita pakai yang 50%. Terus untuk park durasinya selanjutnya kita klik paste data, kemudian klik distribution, kemudian kita pilih yang time. Nah, di sini akan muncul pop-up seperti ini. Lalu kita klik kanan pada pop-up. Sini klik add. Kita pilih yang empirical distribution. Di bagian ini nanti kita ketik nama car. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke pop-up yang sebelahnya, kita pakai sampai 12 baris seperti ini. Lalu kita salin untuk data yang sudah ada di Excel sebelumnya. Sini. Nah, seperti ini. Lakukan juga untuk yang sepeda motor. Setelah tadi sudah jadi, kita tambahkan park durasinya untuk yang car park seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat parkir off street dengan cara menyalin gambar parkir yang sudah ada di lembar kerja yang lain. Nah, ini adalah gambarnya. Kita blok saja, lalu kita copy seperti ini, lalu kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini. Kita bisa menutup kunci-kunci ini supaya aturannya atau pengaturannya tidak berubah. Caranya adalah dengan klik kanan, kemudian kita pilih yang make no type selectable. Ini jadi terkunci semua. Lalu kita posisikan si parkir off street ini, kita atur supaya posisinya lebih baik. Ini kita buang dulu. Nah, seperti ini. Dibuang saja kursornya ke luar gambar. Lalu kita akan membuat selanjutnya kita aktifkan vehicle route-nya ini, lalu kita pilih yang parking lot seperti ini, lalu kita show list
Nah, seperti ini. Kita pilih yang vehicle class-nya, yang ini. Di sini kita pilih untuk car yang kode, ya ini kode 10. Lalu kita akan membuat konektor dari model jalan dengan parkirnya ini. Nah, ini yang sudah dikoneksikan. Lalu kita akan mengaktifkan vehicle route-nya. Caranya adalah ini tadi vehicle route, kemudian show list, lalu kita vehicle-nya dipilih ke yang kode 10. Ini sudah seperti itu. Untuk car chase, gate masuk dan gate keluar. Caranya adalah aktifkan stop sign di sini, lalu kita klik kanan pada gambar, lalu kita add new stop sign. Nah, kalau bisa tuh stop sign-nya jangan terlalu dekat sama belokan, karena nanti akan terjadi macet di belakang. Lalu kita pilih di sini, kita kasih nama ambil car chase. Lalu kita klik time distribution-nya, kita pilih yang klik kanan, add di sini. Untuk vehicle class-nya hanya car saja yang boleh lewat. Lalu di sini kita pilih misalnya 1 detik, klik OK. Di bagian keluarnya juga kita tambahkan, kita pilih keluar bayar karcis, lalu kita time distribution-nya misal 5 detik. Oke, seperti ini. Lalu kita kurangi kecepatan di area ambil karcis dan bayar karcis. Caranya kita aktifkan reduce speed area, lalu kita pilih yang add new reduce speed area. Desire speed-nya kita pilih 5 km/jam, pasang di dekat pintu masuk dan pintu keluar. Selanjutnya kita akan membuat rute angkutan umum. Untuk dari yang atas sampai sini itu untuk bus sedang, sementara dari bawah ke atas itu untuk bus gandeng. Caranya adalah kita aktifkan public transport line yang ini, lalu klik kanan pada pendekat masuk ini, lalu add new public transport line. Nah, sampai di sini. Lalu kita ketik namanya bus gandeng. Selanjutnya klik vehicle type-nya bus gandeng, lalu di database pop-up-nya kita pilih bus gandeng, terus kita pilih yang desire speed distribution-nya juga yang HEV, lalu kita klik departure time, kita klik kanan, add. Selanjutnya kita klik generate start time, harusnya tadi klik kanan generate start time, bikin kita di 50 second, kemudian rate-nya 80 second,
kemudian N-nya 500 gram, okupansinya 60. Klik OK. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat halte. Caranya adalah dengan mengaktifkan public transport stop, kemudian kita klik kanan, lalu kita add new public transport di bagian ini, lalu kita atur lengthnya atau panjangnya ini yaitu 20 meter. Kemudian add-nya yang ini 200 meter. Selanjutnya klik OK. Lalu kita tekan di line yang merah ini tadi. Seperti ini. Kita klik kanan lalu pilih yang add by line nih, yang seperti ini. Selanjutnya layby. Kemudian kita klik kanan pada public transport line. Nah, ini. Lalu kita show list. Lalu kita aktifkan yang ini seperti ini. Kemudian kita kontrol tekan shift, kemudian klik kanan, caranya klik kanan, kita aktifkan ini, terus kita klik kontrol bersama dengan klik kanan, nah baru kita drag seperti ini. Setelah itu kita ulangi juga untuk yang halte 2, untuk yang bus sedang. Lalu kita klik 2 kali pada pop-up yang ini. Nah, lalu kita centang yang aktif dan calculation-nya adalah 50%. Jadi cuma 50% orang yang boleh masuk ke halte. Turun di halte. Selanjutnya yang bus sedang juga. Selanjutnya kita akan membuat pedestrian area dengan cara mengaktifkan public transport stop, lalu arahkan di bagian ini yang merah ini, kemudian klik kanan, kemudian add platform add left. Yang ini akan menambah warna jadi yang magenta. Lalu kita aktifkan polygon atau areanya. Lalu kita polygon itu berarti yang ini kita aktifkan, kemudian kita klik kanan di luar jalan, klik yang add new area, lalu kita pilih sesuaikan aja untuk gambarnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kita membuat rute atau alur pejalan kaki. Caranya adalah aktifkan pedestrian rute. Nah, ini. Kemudian kita klik segitiga kecil yang di sini, kita pilih yang
statik. Nah, ini sudah yang statik. Kemudian di area yang pink ini kita pilih di area yang pink ini add new pedestrian routing decision seperti ini. Lalu kita tarik garis ke ujung jalan pedestrian ke sini, lalu kita mengarahkan ini ke jalan pejalan kakinya. Nah, seperti ini. Lakukan juga ke sisi yang lawannya. Selanjutnya, supaya orang-orang itu mau naik halte, kita harus bikin jalurnya juga. Caranya adalah menduplikasi yang bagian tadi ini. Nah, ini tuh dibalik dari sini, rutenya ke sini. Caranya membuat waiting area adalah kita klik kanan pada poligon yang magenta ini, kemudian add new area, kemudian kita klik OK di sini. Nah, ini tuh poligonnya nggak boleh melebihi yang warnanya magenta. Jadi kita sesuaikan. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita klik 2 kali pada bagian ini. Nanti pop-up-nya akan seperti ini. Kita klik yang usage ini menjadi waiting area. Kemudian kita checklist keduanya. Lalu kita ke boarding location. Ini di bagian uniform. Kemudian klik OK. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat routing yang masuk ke waiting area. Caranya adalah mengaktifkan pedestrian route. Ini. Lalu kita klik pada ujung rute. Kemudian add new static. Baru setelah itu kita atur titiknya ke jalan-jalan. Nanti akan seperti ini. Kemudian kita aktifkan pedestrian input. Lalu kita klik kanan. Kita add new pedestrian input. Di sini volumenya adalah 200. Volume maksimalnya. Seperti ini. Kemudian kita aktifkan public transport stop. Klik 2 kali di sini. Lalu kita pilih ini, klik boarding passenger, kemudian relative flow-nya kita pakai yang relative flow. Kita pakai 120. Kemudian time from-nya kita pakai 0, time to-nya kita pakai 600. Kemudian
Selanjutnya lakukan juga hal yang sama ke halte yang selanjutnya. Ini untuk modelnya sudah selesai. Sekarang kita coba untuk simulasikan di sini.